Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Selamat malam teman-teman dari PKCK semuanya, sahabat-sahabat PKCK, kakak abang ayah bunda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, malam ini kita kembali bertemu di kajian bulanan PKCK yang diadakan oleh PKCK Berbagi dan PKCK Kundur. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Baiklah ke abang ayah bunda semuanya, pada malam hari ini kembali kita mengadakan kajian bulanan PKCK yang akan diisi oleh materi kita yang Masya Allah luar biasa. Nanti akan kami perkenalkan sebentar lagi. Untuk itu, baiklah langsung saja kami undang pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kanda Muhammad Yunizar. Masya Allah, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Izwan. Sama sekali Ustaz Yunizar ini ya. Oke, baiklah teman-teman sahabat PKCK semua telah bergabung bersama-sama pemateri kita pada malam hari ini, yaitu Kanda Muhammad Yunizar. Sebelumnya kami perkenalkan dulu bahwa Kanda Muhammad Yunizar ini adalah salah satu top finalis 12 besar Akademi Sahur Indonesia yang diadakan di Indosiar pada bulan Ramadan lalu. Dan juga beliau ini adalah salah satu pengajar di salah satu pondok pesantren Al-Ma'mun Cianjur. Dan beliau baru-baru saja telah dilantik menjadi koordinator umum PKCK. Baik, kami sapa dulu pemirsa. Kanda Muhammad Yunizar, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Cuma agak pilek dikit. Oh, ada kepilah sedikit. Kita doakan sama-sama mudah-mudahan Kanda Yunizar pileknya itu udah pergi ya. Amin, amin. Oke, bismillah. Baiklah. Malam ini kajian bulanan PKCK mengenai halal bihalal, makna dari halal bihalal. Kita tahu biasanya sih kalau setelah bulan Ramadan itu banyak orang mengadakan acara halal bihalal. Nah, sebenarnya kita itu tahu nggak sih apa artinya dari halal bihalal itu sendiri, makna dari halal bihalal dan apa saja makna yang terkandung di dalamnya. Nah, untuk itu nanti akan langsung dibahas secara lengkap oleh Al-Ustadz Muhammad Yunizar. Untuk itu kami langsung persilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Yunizar menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Kanda Izwan, moderator kita yang kece. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard mu'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Baik, yang saya hormati Kanda moderator Ustadz Izwan, dan yang saya hormati seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, dari followers PKCK maupun followers saya kalau ada yang menyaksikan, terima kasih. Nah, ini bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Baik, tadi moderator bilang dibahas secara lengkap. Nah, saya kira insya Allah semampu saya, insya Allah tentang apa tadi masalahnya tentang halal bihalal, makna halal bihalal. Nah, insya Allah ini sesuai dengan kemampuan saya dan sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari dan saya ketahui. Terlebih terkurangnya saya mohon dilengkapi nanti. Begitu juga saudara moderator, misal ada wawasan tambahan yang bisa ingin di-share, silakan moderator. Kita sama-sama berbagi insya Allah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halal bihalal. Halal bihalal pertama dulu, sebelum kita bahas makna, kita harus tahu dulu sejarah timbulnya makna halal bihalal. Halal bihalal ini bahasa Arab. Cuman kalau kita tanya dengan orang Arab juga nggak tahu makna halal bihalal itu apa. Nah, gitu. Tanya aja dengan syekh atau apa, tanya halal bihalal nggak tahu pasti. Ulama Indonesia, salah satu pakar ulama tafsir kita di Indonesia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, itu beliau sampai diundang di Mesir untuk berbicara tentang makna halal bihalal. Tuh. Sampai karena orang Mesir saking penasarannya gitu loh. Karena mereka juga nggak tahu halal bihalal itu apa. Nah, jadi halal bihalal ini muncul awalnya pada tahun 1948. Berarti 3 tahun setelah kemerdekaannya. Nah, pada saat itu masih pada pemerintahan Insinyur Bung Karno. Jadi pas pada masa itu politik lagi memanas. Partai politik antara pejabat dan segala macam adalah apa kalau bahasa kita ada slack gitu, ada ya biasalah ya kayak memang politik ya kayak gitu kan, ada konfliknya. Ya Izwan ya. Yep. Ada konfliknya. Nah, jadi Insinyur Soekarno ini nanya ke Kiai Haji Wahab Hasbullah, beliau pendiri Nahdlatul Ulama, kalau nggak salah saya pencipta lagu ini juga apa ya, pencipta lagu Yalal Waton ya, kalau saya nggak salah ya itu. Jadi ya beliau salah satu ulama pendiri Nahdlatul Ulama, beliau dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang terkenalnya itu Habibullah. Jadi beliau minta pendapat ke beliau dan beliau mengatakan begini, ya udah diadakan acara silaturahim gitu di istana. Jadi setiap setelah Ramadan di istana itu ada menggelar, dan acara itu diberi judul halal bihalal. Jadi sejak itulah instansi pemerintah di istana mengadakan halal bihalal. Nah, dan terus kemudian diikuti ulama-ulama diikuti orang-orang masyarakat Indonesia, itu udah jadi tradisi di masjid-masjid, udah ada halal bihalal, majelis ta'lim dan sebagainya. Dan sampai sekarang itu terpelihara. Alhamdulillah. Ini budaya yang baik yang memang harus dilestarikan dan dipertahankan. Lalu halal bihalal itu apa sih? Halal bihalal. Tadi kita tahu sejarahnya ya. Halal bihalal itu kan ada dari 3 huruf. Ha, lam, lam. Ya. Ha, lam, lam. Jadi apa makna halal bihalal? Halal bihalal kalau secara bahasa halam lam tadi berasal dari halla yahullu. Jadi halal yang di sini itu bukan halal yang mengenai tentang hukum. Nah, kalau tentang hukum yang halal itu kan ada wajib, yang wajib itu halal, sunnah itu halal, makruh itu halal, mubah itu halal, ada 4. Ada 4 yang halal secara hukum fikih. Nah, kalau secara hukum fikih dan halal, sesuatu yang halal, kata Nabi, abghadul halali ilallah indallah at-talaq. Nah, sesuatu yang halal tapi Allah benci, itu apa? Tolak, perceraian, pemutusan hubungan. Jadi kalau dipahami halal di sini dengan menurut hukum istilah fikih, maka boleh dong kita bermusuhan, boleh dong kita kita bercerai-berai, karena itu halal. Pemutusan hubungan itu halal, tapi makruh secara hukum fikih, tapi halal gitu.
Tapi kalau kita maknai halal secara hukum berarti boleh kita bercerai sama naudzubillah min dzalik ya. Kita bermusuhan berarti boleh. Tapi bukan secara hukum yang dimaksudkan, bukan secara hukum. Yang dimaksudkannya secara kata tadi, halla yahullu itu bermakna mengurai yang kusut, mendinginkan yang hangat dan mencairkan yang beku. Itu. Jadi halal. Ya artinya menyambungkan kembali lah, mengeratkan kembali gitu. Mengelokkan situasi, mengelokkan ya, membaguskan lagi suasana. Nah, gitu. Kalau itunya semulanya tercerai-berai, yang kusut diurai lagi biar dia lurus dan biar dia terata. Yang adanya hangat disejukkan lagi gitu. Nah, jadi kayak gitu inti halal bihalal. Jadi inti halal bihalal itu di dalamnya adalah silaturahim. Saling bermaafan. Itu. Saling bermaafan. Tapi sayangnya ada yang menyalahkan halal bihalal. Kenapa ada halal bihalal? Itu kan nggak pernah dibuat Nabi. Jadi bid'ah. Jadi gitu-gitu kan muncul. Sebenarnya gitu. Ada sebagian kelompok. Ya memang nggak dibuat Nabi. Tapi ini berdalil gitu. Halal bihalal nggak sembarangan. Ya Kiai Haji Wahab Hasbullah nggak sembarangan untuk mengadakan itu, mengusulkan itu, yaitu kan berlandaskan dengan dalil, dan dalilnya itu umum. Kita berpuasa di dalam Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Kanda Izwan hafal ini ayatnya. Populer banget, populer kalau orang Melayu cakap. Populer sekali kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, itu, la'allakum tattaqun, bertakwa. Tapi apa ciri orang yang bertakwa itu? Nah, di dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 134 dijelaskan ciri orang yang bertakwa di antaranya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah yang ada Ustaz Mamat aksi nih. Saya sapa sebentar, sahabat teman saya seperjuangan. Insyaallah. Barakallahu Ustaz Mamat. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa berinfak dari waktu lapang maupun sempit, waktu sempit maupun lapang mereka berinfak. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Wal 'afina 'anil nas, ini poinnya. Dan orang yang bertakwa itu adalah al 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Dia gampang memaafkan kesalahan orang lain, itu orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau orang puasanya benar, nah dia puasanya itu akan membuatkan dirinya bertakwa, dan salah satu ciri orang yang bertakwa adalah orangnya pemaaf terhadap orang lain. Nah, jadi dengan adanya halal bihalal ini melatih seseorang untuk memaafkan kesalahan orang lain, untuk membawa esensi, untuk membawa dari ciri, untuk membawa dari yang dia godok dirinya selama sebulan itu untuk berpuasa menahan hawa nafsu agar menjadi orang yang bertakwa, dan mau membawa sifat takwanya itu, menimbulkan sifat takwanya, karena orang udah habis puasa otomatis udah insyaallah dia jadi orang bertakwa, mudah memaafkan kesalahan orang lain dan manfaatkan momen itu untuk saling bermaafan gitu. Dan untuk memaafkan memang diperintahkan kan di dalam Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 199 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf, khudil afwa. Allah perintahkan secara gamblang. Jadilah pemaaf. Wa'mur bil 'urfi, suruh orang buat baik, wa'rid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jadi udah di dalam Al-Quran itu udah dijelaskan untuk menjadi pemaaf memang nggak tunggu halal bihalal gitu, cuman memanfaatkan momen gitu aja doh. Karena untuk mengumpulkan orang kadang kalau nggak dibikin serangkaian acara itu untuk mengumpulkan orang agak susah untuk bertemu. Diadakanlah acara, jadi dengan adanya acara itu mereka jadi bertemu dan bisa saling bermaafan.
ada dendam dan segala macam, dengan adanya bertemu, nah, bisalah saling minta maaf dan saling memaafkan gitu. Gitu untuk pertama. Jadi untuk intinya dari halal bihalal itu saling memaafkan. Dan saling memaafkan itu dianjurkan oleh agama, sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diperintahkan. Dan orang yang memaafkan juga itu kan enggak tanggung-tanggung pahalanya, ganjarannya. Ada beberapa ganjaran tuh yang didapatkan oleh orang-orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Yang pertama, kalau kita maafkan kesalahan orang lain, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Di dalam Quran surah surah 24 ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal ya'fu wal yasfahu." Maafkanlah kesalahan orang lain dan berlapang dadalah. "Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum?" Tidakkah kamu menyukai kalau Allah mengampuni dosa-dosamu? Tentu saja suka. Suka kan? Kanda Izwan, suka nggak kalau Allah mengampuni dosa? Ya, suka. Nah, pasti kan. Kita banyak dosa ini pasti suka kalau Allah ampuni. Allah yang jamin kan. Nah, gimana caranya? Maafkan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan memaafkan kesalahan kita. Karena Allah wallahu ghafurur rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Itu Allah yang janji loh. Bukan saya kalau janji. Bukan kita yang janji akan Ridwan. Kita bahaya janji. Tapi kalau Allah, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak mengingkari janji. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya ayat ini turun berkenaan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Dia itu semulanya pernah sering memberi makan kepada Mistah. Ada nama itunya, orang yang sering dia kasih makan itu Mistah gitu, orang dekatnya lah, dikasih Mistah, dikasih makan bantuan gitu. Tapi Mistah pas terjadi fitnah terhadap yang dituduhkan ke Sayyidah Aisyah itu, beliau terlibat di situ, si Mistah ini. Jadi ya Umar bin Khattab, Abu Bakar ya manusiawi lah kan, manusiawi. Ah lah, udah nggak usah. Manusiawi. Abu Bakar bilang, jadi dihentikan bantuannya itu nggak dilanjutkan lagi loh. Kecewa Abu Bakar bin Khattab. Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan Izwan, Kanda Izwan, kita udah bantu orang, udah baik-baik dengan dia. Tiba-tiba menfitnah anak kita. Marah nggak? Marah nggak Kanda Izwan? Dari pribadi sih memang marah sih. Marah banget kan. Itu manusiawi. Ya manusiawi, marah banget. Kalau kita bahasa Melayu itu minta kena ambat pakai perang panjang. Macam gitu kan. Ya orang dah baik-baik kita bantu segala macam, tapi apa? Dibalas dengan menfitnah keluarga kita, membalas dengan menfitnah istri sekaligus anak dia, istri baginda Rasulullah SAW dan anak kandungnya. Gimana tak sakit hati Abu Bakar? Tapi turun ayat ini, ketika turun ayat ini memerintahkan memintahkan Abu Bakar untuk memaafkan, dan Allah menjanjikan dengan memaafkan Allah akan berikan ampunan. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Tak tunggu lama Abu Bakar itu luar biasa imannya. Aku mau ampunanmu ya Allah. Aku maafkan kesalahan dia. Dan dilanjutkan lagi bantuan-bantuan yang semulanya diberhentikan Abu Bakar, dikasihnya lagi makanan ke Mistah seperti biasa. Dan dimaafkan kesalahannya Mistah. Luar biasa. Abu Bakar, sekelas Abu Bakar As-Siddiq. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, dan salah satunya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang udah dijamin masuk surganya oleh Rasulullah SAW, tatkala ketika mendengar tawaran kalau orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan diampuni dosanya sama Allah, langsung ngejar. Langsung gak tunggu lama, langsung aku mau ampunan Allah. Coba kita nih kita yang surganya belum jelas, belum tahu nanti matinya, mudah-mudahan husnul khotimah, tapi belum tahu husnul khotimah atau su'ul khotimah, mudah-mudahan husnul khotimah, kita semua amin. Nah, kita surganya belum jelas, nggak ada jaminan kalau kita nanti Nizar di surga atau Kanda Izwan di surga, nggak ada jaminan dari Rasulullah kayak gitu kan. Mudah-mudahan kita mendapatkan surga insyaallah gitu.
Tapi ketika mendengar ayat itu, yang dosanya kita banyak nih, dosanya kita luar biasa, iman kita nggak setebal Abu Bakar. Nah, dosa kita luar biasa di akhir zaman ini juga luar biasa fitnahnya kan, dosa kita banyak. Masa mendengarkan tawaran ampunan Allah dengan memaafkan kesalahan orang lain kita tak mau? Ini yang instan loh, yang gampang. Allah jamin sendiri kalau kita minta kita maafkan kesalahan orang lain, Allah kasih kita ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi halal bihalal intinya itu memaafkan. Nah, dengan memaafkan yang pertama tadi dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau dengan memaafkan ini orang itu hidupnya akan tenang. Makanya di dalam kitab Al-Adabus Syar'iyyah karya Imam Ibnu Muflih Al-Hambali ada terdapat satu kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in yang wafat pada tahun 110 Hijriah. Beliau berkata, afdalul akhlaqil mu'min al-afu. Sebaik-baiknya akhlak seorang mukmin adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, kenapa? Dengan memaafkan kesalahan orang lain, dia akan mendapatkan dengan memaafkan kesalahan orang lain, dia membebaskan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Nggak akan ada lagi tuh dendam ke orang. Nggak akan ada lagi benci ke orang. Nggak akan ada lagi, karena nggak akan ada lagi nanti timbul hasad, dengki segala macam. Itu bermula ketika seseorang itu tidak bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena dia sakit hati, nanti muncul kebencian, bermusuhan, mulai ada hasad-hasadnya, dengki-dengkinya sama orang. Itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya teman-teman, tadi sepertinya sedikit gangguan dari luar ya. Jaringan. Maklum. Mungkin tadi sampai di mana Ustaz ya? Poin materi kedua tadi ya, tentang memaafkan. Iya, tentang memaafkan. Tadi tentang kalau dengan memaafkan itu fadilah-fadilahnya. Kita lanjut ya, Kanda Izwan. Ya. Ya. Ustaz, akan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut. Yang kedua, tadi udah dijelaskan kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, kita akan mendapatkan ketenangan hidup. Hidup tenang. Orang yang hatinya tenang pasti bahagia hidupnya. Jadi nggak ada lagi tuh ketemu orang langsung bikin status, kenapa ketemu dia lagi. Masih kalau bahasa orang Melayu, muka dia lagi, muak nengok. Paling gitu kan bahasa langsung bikin story. Nggak ada lah story untuk nyindir orang, itu nggak ada lagi kalau udah dia memaafkan kesalahan orang lain. Jadi jadilah pemaaf, hidup akan tenang. Yang keduanya. Yang ketiga, kalau seseorang itu memaafkan kesalahan orang lain, dia akan mendapatkan derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan orang sebagian nggak mau ngasih maaf gitu, nggak mau memberikan maaf, menganggap kesalahan seseorang tidak pantas dimaafkan. Kesalahan kamu tidak pantas aku maafkan. Sampai kayak gitu kan. Jadi kalau memaafkan aku jadi rendah gitu, sampai berkata seperti itu, menganggapkan kalau gengsi dong, dia yang salah, masa dia salah dan tanda nggak mau minta maaf, terus aku maafkan buat apa? Orang kayak gitu dimaafkan gitu ya, gengsi dan segala macam, menganggap kalau memaafkan kesalahan orang lain derajatnya jadi rendah, jadi hina. Padahal nggak begitu. Padahal Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Muslim bin Hajjaj di dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasul bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kesalahan orang lain melainkan kemuliaan. Jadi enggak menutup enggak akan menjadikan diri seseorang itu rendah. Rasul yang jamin kok. Allah yang jamin kalau orang yang bertakwa, orang yang memaafkan kesalahan orang lain itu nanti dia ampuni dosanya, hidupnya akan tenang. Dan Rasulnya pun mengatakan bahwa orang yang memaafkan kesalahan orang lain akan menjadikan derajatnya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, dia akan mendapatkan surga.
surga yang luasnya seluas langit dan bumi sebagaimana dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang udah saya bacakan sebelumnya tadi di dalam Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa tadi siapa? Salah satunya adalah wal afina 'anin nas, yang memaafkan kesalahan orang lain. Jadi luar biasa, memaafkan manusia. Itu luar biasa ya, kan Rizwan. Jadi luar biasa ya kan Rizwan. Kalau udah melihat yang keempat-empat keistimewaan tadi, luar biasa kita mau termotivasi untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ya betul kan Rizwan. Benar sekali Ustaz, tentunya. Ini ada Ustadz Fikri Habibullah ya. Ustadz Fikri Habibullah. Hadir beliau. Ya Allah, bentar. Fikri ini kemarin satu alumni aksi juga ya di Indosiar sama Ustadz Miza ya. Iya, Ustadz Fikri, tapi beliau juara. Masya Allah, juara 3 beliau ya. Kalau Ustadz Yuniza ini juara di hati masyarakat Kepri. Ya. Ya. Amin. Udah. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi inti dari halal bihalal itu memaafkan. Bukan, jangan diartikan secara hukum. Kalau hukum ya makanan halal dan segala macam, bukan dari hukum fikih, tapi secara makna. Makna dari halal bihalal itu, dari kata halal itu bukan diartikan secara hukum. Jadi maknanya kan tadi mengurai yang kusut, menghangatkan yang dingin, gitu, mencairkan yang beku. Ya, jadi kayak gitu. Jadi maknanya itu, jadi kalau halal bihalal ditambah huruf B-nya di situ dengan berarti halal dengan halal. Berarti kita kayak gini, seolah-olah kalau saya bertemukan Izwan, halal ya kesalahan-kesalahan saya yang dulu, tolong maafkan. Saya juga halal, saya halalkan semua kesalahan-kesalahannya, saya maafkan. Gitu, inti halal bil halal, saling bermaafan. Dan saling bermaafan sangat digalakkan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW adalah orang yang sangat pemaaf. Ini jam berapa ini? Masih 20.35. Saya tambah sedikit ya. Untuk memotivasi kita agar menjadi orang yang pemaaf. Ada itu sebuah kisah. Ini masyhur kisahnya. Kalau di judulnya ada yang ngasih judul kisahnya ini 3 hari bersama penghuni surga. Jadi pas ada di zaman Rasulullah SAW itu diriwayatkan oleh sahabat. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi gini, pas ada di majelis Rasulullah SAW, Rasulullah lagi kumpul-kumpul dengan sahabat. Rasulullah mengatakan akan datang kepada kita penghuni surga itu. Akan datang kepada kita penghuni surga. Datang ya memang seseorang yang ya pokoknya datanglah ke majelis gitu. Jadi kata Rasulullah akan datang kepada kita hari penghuni surga datang. Jadi besoknya lagi pas seseorang ini, pemuda ini datang lagi, Rasulullah juga mengatakan seperti itu sebelum pemuda itu datang. Keesokan harinya juga berkata seperti itu. Nah, dan hal ini membuat Abdullah bin Umar ini bertanya-tanya, apa istimewanya pemuda ini? Sampai Rasulullah mengatakan pas dia mau datang, Rasulullah mengatakan akan datang kepada kita penghuni surga, akan datang kepada kita penghuni surga. Ini siapa ini? Orang ini gitu. Apa sih istimewanya? Jadi Abdullah bin Umar cari akal. Gimana ya bisa nginap di rumah dia ini, di rumah pemuda ini, gimana aku supaya bisa nginap di rumah dia? Mau cari tahu. Nginapnya bukan untuk yang lain. Bukan untuk cari tahu tentang urusan keluarga orang, bukan. Bukan untuk cari tahu aib orang, bukan. Ini bedanya sahabatnya dengan orang-orang yang sekarang. Orang yang sekarang kan kadang dikasih tumpangan malah naudzubillah min dzalik. Tahu aib orang disebarkannya itu kadang. Nah, jadi kalau sahabat Rasulullah ini enggak, Abdullah bin Umar katakan bahwa apa? Jadi pergi, aku nih ke pemuda itu, wahai fulan, misalnya namanya fulan, aku nih ada masalah sama bapak aku, jadi boleh enggak aku nginap di rumah engkau barang berapa hari, 3 hari gitu, nginap di rumah engkau, boleh? Kata Abdullah bin Umar. Kata si kawannya ini tadi, kawannya ini tadi pergi, oke.
Oke, nginap. Nginaplah dia. Dari awal malamnya pertama nginap, Abdullah bin Umar ngintip-ngintip. Ngelihat amalan apa yang dilakukan oleh pemuda ini. Amalannya nggak ada lain. Ya pas azan, dia ke masjid, sholat. Ya sama dengan sahabat biasa. Pas malam, tahajud beberapa rakaat, tidur lagi, nanti nunggu sholat subuh, ya sholat subuh. Pas waktu sholat, ya sholat. Itu amalannya sama sahabat-sahabat yang lain. Jadi bedanya apa gitu ya? Jadi aku ngelihat, jadi Abdullah bin Umar ini agak kecewa gitu. Nggak ada ditemukan yang istimewa dari sahabat yang lain gitu. Sama-sama aja gitu. Untuk ibadah-ibadahnya, yang mahdhohnya. Jadi karena kecewa dan pas juga udah bertamu, ya waktu bertamu itu 3 hari kita bolehnya, yang selebihnya itu sedekah dari tuan rumah. Ya, tuan rumah wajib melayani tamu itu bolehnya 3 hari dipersilakan. Ya 3 hari, yang selebihnya itu sedekah dari tuan rumah. Jadi pas 3 hari udah selesai, jadi kata tuan rumahnya ini, kata Abdullah bin Umar pun pamit. Aku mau pamit katanya. Jadi sebenarnya gini fulan, aku tuh ke rumah engkau, aku penasaran dengan amalan engkau gitu. Apa amalan istimewa engkau? Karena Rasulullah SAW ketika kami sedang berbicara dengan Rasulullah, pas engkau mau datang, Rasulullah bilang akan datang kepada kita seorang penghuni surga, gitu, dan itu berulang. Jadi aku penasaran apa istimewanya. Jadi kata si fulan ini tadi, aku nggak ada istimewanya. Amalan aku ya apa yang engkau lihat ini. Apa yang engkau lihat itulah amalan aku. Jadi Abdullah bin Umar pun agak kecewa, ya udah pamit. Oke, kalau gitu terima kasih ya, udah ngasih kami nginap 3 hari dan segala macam bla 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 bla. Pamit. Ya, terima kasih. Pergi. Mau berapa langkah baru ninggalkan si rumah fulan ini, dipanggil sama si fulan ini. Abdullah bin Umar, sini dulu katanya. Amalan aku yang engkau lihat itulah amalan aku katanya. Cuman aku membiasakan diri sebelum tidur itu aku maafkan kesalahan orang lain. Jadi nggak ada dia hasad ke orang lain dan dendam ke orang lain, itu nggak ada. Pokoknya pas malam sebelum tidur ada kesalahan orang yang nyakiti dia berusaha maafkan gitu. Jadi pas malam sebelum tidur itu dia memaafkan, sebelum tidur pokoknya gitu. Dia memaafkan kesalahan orang yang hari ini menyakiti dia usahakan maafkan. Jadi ternyata inilah amalan engkau, sehingga Rasulullah SAW mengatakan bahwa engkau calon penghuni surga. Masya Allah. Jadi dengan memaafkan kesalahan orang lain. Jadi makna halal bihalal adalah memaafkan. Jadi memaafkan halal bihalal ini sangat baik dijadikan untuk dijadikan tradisi, terus dilestarikan. Tapi dilestarikan, betul. Jadi tapi yang salahnya itu ketika jangan nunggu hari raya, nunggu lebaran baru minta maaf, baru dimaafkan, itu bukan kan kayak gitu. Jadi maafkan kesalahan orang lain itu pas, jangan hari raya aja gitu. Pas ketika ada buat salah minta maaf, dan ketika ada orang minta maaf, usaha minta maaf. Memang walaupun sulit diakui, memang untuk memaafkan kesalahan orang lain itu nggak mudah. Apalagi kesalahannya besar gitu kan. Kesalahannya luar biasa, kayak Abu Bakar As-Siddiq tadi kan udah dibantu segala macam, dia cuman memfitnah anaknya. Ya, itu kan luar biasa. Tapi jadi gimana gitu untuk caranya? Ya maafkan kesalahan orang lain. Jadi cara paling efektif untuk memaafkan kesalahan orang lain, para ulama berkata gini, untuk memaafkan kesalahan orang lain, kita latih diri kita ketika ada orang yang berbuat jahat, menyakitkan hati kita, kata-katanya nyelekit masuk ke hati kita sampai dan segala macam, entah omongannya, fitnahnya segala macam, itu kita doakan kebaikan untuknya. Itu untuk melatih hati. Nah, ketika ada orang yang menyakiti kita, misal kayak gini, doakan. Walaupun awal-awal kayak terpaksa, ya Allah, sambil geram-geram, ya Allah ampuni dosa si fulan ini, ya Allah mudahkan urusannya, bisa kayak gitu sampai gitu-gitu, nggak apa-apa awal-awal. Giginya rapat. Itu nggak apa-apa, itu untuk awal-awal, untuk melatih nggak apa-apa, maafkan. Ya latihan, doakan kebaikan untuk dia, doakan aja. Kalau Nabi nggak kayak itu ya doanya. Nabi kan ketika disakiti penduduk Taif, ketika beliau berdakwah, Nabi berdoa dengan tulus gitu. Ya Allah, aku berharap dari generasi mereka nanti doanya terkenal kan, akan ada orang-orang yang
menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Nabi itu berdoa dengan tulus. Itu Nabi, ya. Tapi kalau kita misal memang agak susah untuk maafkan kesalahan orang lain, ya latih. Pas ada orang nyakit, kan hati kita doakan kebaikan. Walaupun pertamanya terpaksa mendoakan tak apa-apa. Dilatih terus nanti setelah terus-terusan nanti pasti terbiasa insya Allah. Pas udah orang nyakitkan, hati kita langsung kita doakan, ya Allah ampuni dosanya, nanti lama-lama terbiasa, lembut hati kita. Itu cara melatih hati supaya kita menjadi pemaaf dan memaafkan kesalahan orang lain. Oke. Mungkin baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Kanda Izwan. Ya, terima kasih sekali. Terima kasih kepada Al Ustadz Muhammad Yunizar atas materi yang luar biasa tadi tentang makna halal bihalal. Makna halal bihalal itu menguraikan yang kusut, mencairkan yang hangat, mencairkan yang beku, dan menghangatkan yang dingin. Menghangatkan yang dingin, Masya Allah. Dan maknanya itu sendiri itu adalah memaafkan sesama. Baiklah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh langsung tuliskan di kolom komentar. Ini ada dari _V_1602. Assalamualaikum Ustadz, bolehkah saya bergabung? Kalau untuk bergabung di live mungkin mohon maaf Mbak V tidak bisa, tapi kalau ingin bertanya boleh mengajukan pertanyaan di kolom komentar. Untuk teman-teman yang lain juga boleh mengajukan pertanyaannya di kolom komentar tentang materi kita pada malam hari ini, yaitu makna halal bihalal. Atau mungkin ada di luar tema juga mungkin boleh Ustaz ya. Tapi kita khususkan malam ini ya untuk judul malam ini. Kalau nggak saya jawab nanti bisa dibantu Kanda Izwan. Bisa nanti kita jadi PR kita bersama. Insya Allah. Iya, betul, Masya Allah. Mungkin teman-teman nih lagi nulis-nulis pertanyaan di kolom komentar nih Ustaz. Tunggu dulu beberapa. Ya. Husnuzon ya, husnuzon. Iya Kak. Kanda Izwan lagi di mana posisi Kanda Izwan? Sekarang masih di Tanjung Watu Ustaz. Kampung, masih di kampung belum, nih. Belum berangkat Malaysia. Belum ada lagi nih. Ada. Tapi Nizar kemarin nggak lama ya di sini ya. Ada minggu ya di Watu. Minggu dikundur. Alhamdulillah bisa setidaknya membayar rindu ke kampung gitu. Ini pertanyaannya. Tunggu sampai berapa menit nih Ustaz Izwan untuk pertanyaannya? Mungkin sampai 24.7 ya. Oke. Teman-teman yang mampu. Makna halal bihalal itu sendiri Ustaz. Kalau ada tuh biasanya pertanyaan-pertanyaan yang memang bukan kita maafkan tapi malah bikin kita kesel Ustaz kalau halal bihalal nih. Padahal kadang juga pertanyaan dari orang lah ya kan. Pertanyaan template misalnya. Kuliah atau udah lulus atau kapan nikah misalnya. Aduh. Oh, itu pertanyaan. Tapi halal-halalnya malah bikin itu pertanyaan yang timbul pas halal bihalal ya. Iya. Makanya cepat nikah Kanda Izwan. Nah, itu biar. Oke, baik, itu ini ada satu pertanyaan. _V_1602. Assalamualaikum. Ya, tak apa-apa Ustaz. Perkenalkan, nama saya Vira. Tinggal di Tanjung Balai Karimun. Masya Allah nih, dari Tanjung Balai Karimun nih, dari seberang. Oke, saya mau bertanya Ustaz, bagaimana kalau kita sudah maafkan si Fulan, tapi si Fulan tersebut masih ada simpan rasa dendam sama kita?
penjelasannya. Oke. Gimana tadi pertanyaan? Gimana caranya kita maafkan si fulan kalau si fulan itu ada tapi si fulan itu ada dendam, masih ada dendam sama kita kan? Ya, tapi kita udah memaafkan gitu. Tapi dianya belum. Itu impas itu tak halal lebih halal, dia halal bil haram ya maksudnya. Berarti bukan memaafkan, saya kira ya, memaafkan. Berarti kita yang minta maaf. Kita udah minta maaf, tapi dia masih nyimpan dendam gitu. Kita udah minta maaf, tapi dia masih nyimpan dendam. Itu dan kita udah memaafkan, tapi dia belum gitu kan. Nah, kalau kita memaafkan tapi dia belum, berarti pas halal bil halal ya. Berarti intinya sama-sama punya salah gitu ya. Ya itu urusan dia. Yang penting kita udah minta maaf sama dia gitu. Nah, kan kalau kesalahan terhadap manusia gitu, kayak kalau dosa antara sesama manusia, misal kita ketika mencuri, gimana cara taubat dari dosa mencuri itu? Misal, ya kembalikan barang yang kita curi dahulu ke orangnya, ke pemiliknya. Apalagi kita hutang nggak bayar-bayar gitu. Cara taubat dari gitu gimana? Ya kita bayar hutangnya gitu. Nah, gitu. Cara melunasi kesalahan, cara taubat dari kesalahan antara sesama manusia ya. Tapi kalau kita sudah lakukan hal itu, misal tadi kita ada kesalahan sama dia, tapi dia nggak mau maafkan kita, ya udah, itu terlepas dari kita. Yang penting kita udah usaha minta maaf, kita udah buat baik sama dia gitu. Ya udah, itu terlepas. Allah Maha tahu kok. Kalau kita udah minta maaf, ya Allah Maha tahu hati yang tulus. Allah itu apa? Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah itu tahu apa isi hati kamu. Allah itu tahu apa yang ada di dalam dada kamu. Ya, jadi kalau kita udah minta maaf dia dengan tulus karena Allah, kita minta maaf sama dia tapi dia nggak dia dendam sama kita, ya terserah. Itu urusan dia sama Allah nanti, bukan lagi sama kita. Udah, itu wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan kedua nih Ustaz, saya bacanya pun agak ketawa, senyum sedikit. Kayaknya dari siapa? Tolak dengan yang sebelumnya nih Ustaz ya, kami bacakan dari Dila 17.06. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, kan tadi artinya saling memaafkan ya, tapi kalau orang mau minta maaf, tapi kita tidak mau memaafkan, itu gimana Ustaz? Ini kayaknya Dila sama Fia nih. Dila sama? Iya. Ya, tadi kalau pertanyaan Dila kan kita maafkan, tapi orangnya tak mau maafkan. Kalau dari Dila, apa tadi? Orang tuh minta maaf, tapi kita belum bisa maafkan. Nah, orang gitu, itu minta maaf, tapi kita, ya itu tadi kan saya udah kasih caranya tadi. Memang untuk memaafkan itu nggak mudah. Kita harus melawan diri kita soalnya. Dan musuh yang terbesar untuk diri kita itu apa? Ya diri kita sendiri. Itu. Coba lihat di dalam Al-Quran itu ada namanya ada 2 surah yang digelar Al-Mu'awwidhatain. 2 surah untuk berlindung. Surah apa itu? Al-Falaq sama An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini hafal semua, ini masyhur. Pasti hafal. Kalau nggak hafal perlu dipertanyakan ini. Jarang datang kenduri, jarang datang syukuran ya. Kalau hafal. kalau nggak hafal Al-Falaq sama An-Nas. Ya Al-Falaq sama An-Nas ini 2 surah untuk memohon perlindungan. Kita lihat Al-Falaq. Apa beda Al-Falaq sama An-Nas? Kalau surah Al-Falaq itu untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan luar. Coba lihat. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lihat, untuk berlindung dari luar, dari kejahatan manusia, dari hasadnya manusia, dari orang-orang misal yang perempuan-perempuan yang meniup buhulnya gitu, dari dukun-dukun dan segala macam, dari kekuatan sihir dan segala macam. Tengok di surah Al-Falaq, berapa nama Tuhan disebut? Nama Allah disebut berapa? Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pemilik cahaya subuh. Rabbil falaq. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Nah, lihat. Cuman satu nama Allah yang disebut. Ya Allah, yang pemilik cahaya
subuh, tolong lindungi aku ini, lindungi aku dari ini, lindungi dari aku dari ini. Gitu. Nanti coba ditadaburi artinya ya. Itu. Yang kedua, surah An-Nas. Surah An-Nas ini surah untuk berlindung, fungsinya untuk berlindung dari kejahatan diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita, dari amarah kita, dari ego kita. Itu surah An-Nas. Tapi surah An-Nas berapa kali? Dari was-was gitu. Surah An-Nas berapa kali nama Allah disebut? Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung dari Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah aku berlindung birabbin nas, dengan Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Allah udah 2 kali ya. Ilahin nas, Tuhannya manusia. 3 kali baru masuk min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 3 itu baru sifat-sifatnya. Nah, tapi nama Allah berapa kali disebut? 3 kali. Ayat 1, 2, 3 itu minta perlindungan kepada Allah. Dan nama Allah 3 kali disebut. Maknanya apa? Berlindung dari godaan dari dalam diri, kejahatan dari diri kita, dari nafsu kita, dari amarah kita, itu lebih berat dibandingkan berlindung dari kejahatan-kejahatan luar. Dari kejahatan dalam diri kita butuh 3 kali nyebut nama Tuhan. Nah, itu di dalam surah An-Nas. Tapi dari kejahatan luar cuma 1 kali nama Tuhan disebut. Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi itu artinya kata ulama tafsir bahwa artinya berlindung dari kejahatan diri sendiri itu lebih susah. Lebih sulit. Ya, jadi gitu juga termasuk tadi untuk memaafkan kesalahan orang lain. Susah, karena kita harus melawan diri kita, harus melawan ego kita, melawan sakit hati, melawan dendam, melawan amarah. Kita lawan semua itu. Dan caranya untuk melawan itu apa? Nah, cara paling efektif, kata para ulama, termudahnya untuk kita lakukan, latih diri kita ketika ada orang yang menyakiti kita, kita doakan kebaikan untuk dia. Nah, jadi paksakan itu. Walaupun berat niati untuk doakan dia, tapi nggak apa-apa. Maafkan, doakan kebaikan untuk dia. Semoga dia dapat hidayah, semoga dia nanti jadi baik, dan segala macam. Doakan kebaikan untuk dia. Dengan terbiasanya kita mendoakan yang baik-baik kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang buat jahat kepada kita, insya Allah. Nanti hati kita lembut, mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan minta sama Allah tentunya, ya Allah jadikanlah aku hamba yang pemaaf. Itu. Jadikanlah aku orang yang pemaaf. InsyaAllah. Karena pada hakikatnya la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada daya untuk mendatangkan kebaikan dan kekuatan menolak kejahatan, melainkan dengan illa billah, pertolongan Allah. Jadi minta sama Allah. Selain kita minta sama Allah mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita, dan kita juga minta sama Allah agar kita ini, hati kita mudah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Ya begitu kira-kira. Tapi dari siapa tadi? Saudara siapa tadi yang bertanya? Dari Dila. Ya, Dila. Tadi ada pertanyaan yang masuk lagi tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik. Pertanyaan mungkin yang ketiga nih Ustadz, dari Zulfa Tiha 28. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan Kak, mau nanya, bagaimana ya Kak kalau saat kita memiliki permasalahan dengan seorang tapi kita sudah saling memaafkan secara lisan, dan wallahu alam soal kalau maaf juga mungkin wallahu alam kalau soal hati ya, tapi itu sudah diucap secara lisan. Berarti itu sama-sama memaafkan. Berarti itu belum memaafkan. Mungkin dari Mbak Zulfanya sudah memaafkan secara lisan dari hati, tapi mungkin yang dari sebelah bilang secara lisan mungkin sudah memaafkan, tapi kita nggak tahu hatinya gitu. Oh, yang itu maksudnya. Oh, kirain kita. Oh iya. Buat kirain saya tadi ini pas kita minta maaf orang minta maaf ke kita, kita maafkan secara lisan, tapi hati nggak bisa maafkan. Berarti itu belum memaafkan gitu. Karena maafkan. Karena pemaaf itu sifat hati, amalan hati. Nah, amalan hati. Jadi itu pertama. Tapi tadi kalau seperti kata Izwan bilang, misal kita udah minta maaf,
Tapi secara lisan dia udah minta apa? Udah memaafkan kita nggak tahu hatinya. Urusan hati serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita nahnu nahkumu bidh-dhawahir, kata Umar bin Khattab. Kami menghukumi sesuatu itu sesuai dengan apa yang tampak. Wallahu yahkumu wallahu yahkumu bis-sarair. Allah menghukumi sesuatu dengan sesuatu yang tak tampak. Jadi kita menghukumi itu sesuatu yang kita lihat aja, dia udah maafkan secara lisan, berarti udah. Tapi kadang kan orang nggak ikhlas maafkan itu kelihatan biasanya. Tapi kalau misal mukanya dia jago acting sampai mukanya itu kelihatan memang udah tulus maafkan, urusan hati kita serahkan sama Allah. Husnudzon aja dia, apa yang keluar dari mulut kan mudah-mudahan itu juga dari hati. Nah itu husnudzon sama Allah. Ya mudah-mudahan gitu kita hukumi orang dengan apa yang dia ucapkan, ini dalam konteks ini ya, nanti beda lagi dalam konteks hal yang lain. Nah, kita husnuzon aja sama Allah, husnuzon aja sama dia, mudah-mudahan hatinya juga benar-benar memaafkan kita. Gitu, Wallahu a'lam bishawab. Baik, oke, mungkin sudah terjawab ya pertanyaan dari teman-teman. Ini ada lagi satu komentar dari Dila. Insyaallah Ustaz, ana bisa saling memaafkan dan mendoakan mereka yang tidak menyukai ana. Insyaallah sekali. Amin ya rabbal alamin. Zamhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamhari.che. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zamhari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Pulau Burung nih kayaknya nih. Zamhari ini dari Pulau Burung. Oi, kawan di Pulau. Kawan Kanda Izwan nih. Ya. Ini banyak yang datang mampir nih. Nah, yang bermacam-macam ini nih, apa namanya? Bermacam-macam daerah ya. Iya. Insyaallah sekali. Jadi banyak yang datang mampir Ustaz Izwan. Tadi datang lewat keluar. Karena masih sibuk silaturahim, mungkin lebaran. Iya, betul Ustaz. Ini masih suasana soalnya belum berakhir. Nah, kan hari Ramadan sebulan, raya juga sebulan. Kalau kata orang Melayu gitu. Tapi kalau yang puasanya 10 hari, 10 hari. Sesuai kapasitas. Kalau yang nggak puasa sama sekali, itu tak ada raya lah. Tapi kadang yang nggak puasa sama sekali itu yang paling semangat rayanya. Semangat. Paling semangat biasanya. Maksudnya anak-anak orang kecil, yang puasa orang yang puasanya full biasanya pula tak semangat dengan raya. Kok udah raya aja, karena masih rindu dengan Ramadan, biasanya kayak gitu. Gitulah. Insyaallah. Oke, baik Ustaz, mungkin sudah jam 9 tadi kita udah ngobrol-ngobrol semuanya 1 jam kurang lebih ya. Oke. Untuk itu mungkin nanti ada closing statement dari Ustadz Yunizar. Ini mungkin gimana Ustadz? Kalau ada yang mau bertanya lagi gimana Ustadz? Mau dijawab atau langsung penutup? Siapa lagi? Mungkin ada satu lagi dari V1602. Ya bolehlah satu lagi, dan ini dijadikan closing statement aja juga. Pertanyaannya kami bacakan dulu ya. Pertanyaannya, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya lagi. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, minta dihargai pendapatnya, minta dihargai usahanya, tapi orang tersebut nggak bisa menghargai perbuatan baik yang selama ini kita buat. Gimana tuh Ustadz? Sekalian langsung closing statementnya. Kita berbuat baik ya. Kalau ada orang yang lebih tua dari kita, minta dihargai pendapatnya, minta dihargai usahanya, tapi orang tersebut nggak bisa menghargai perbuatan baik yang selama ini kita buat, gimana tuh? Ini curhat ini. Kesalahan. Oke, kalau ada orang yang lebih tua dari kita, minta dihargai pendapatnya, minta dihargai usahanya, tapi orang tersebut nggak bisa menghargai perbuatan. Kayak gini. Jadi uniknya agama Islam itu selalu memerintahkan kita untuk tidak terdikte dengan lingkungan. Jadi makanya penting kita lakukan sesuatu itu karena
Allah. Allah. Jadi kita menghargai orang yang lebih tua kita bukan karena dia entah memang dia harus dihargai atau apa. Enggak, memang Allah perintahkan. Memang Rasulullah SAW memerintahkan. Mana bunyi redaksi hadisnya? Au kama qala Rasulullah SAW ya. Dari golongan kami itu orang mukmin itu menghormati yang lebih tua dan mengasihani yang lebih kecil. Gitu yang orang mukmin. Menyayangi yang lebih kecil gitu. Jadi bukan kita berbuat sesuatu itu jangan karena manusia. Memang kalau karena manusia nanti akhirnya kecewa. Kanda Izwan ini udah pengalaman ini. Sesuatu saja Ustaz. Nah, itu kalau berbuat karena manusia kecewa. Jadi uniknya Islam dia nggak melatih, mendidik jiwa kita itu untuk terdikte dengan lingkungan. Memang manusiawi sekali. Jadi manusia itu minta dihargai, udah buat baik tolong dihargai, gitu gini. Ya manusiawi kan, itu manusia, itu kita. Cuman Allah mendidik kita, memerintahkan kita itu berbuat karena Allah. Jadi nanti Allah yang balas dong gitu. Allah yang balas kebaikan kita. Ini pentingnya ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud din hunafa. Dan tidak diperintahkan melainkan untuk selalu ikhlas gitu. Jadi kita biar ikhlas terus. Jadi latih diri untuk ikhlas kalau dalam hal ini. Biar nggak kecewa gitu sama orang. Biar dia nggak pernah menghargai kita, biar dia gitu. Itu urusan dia. Kayak Anda sopan, kami pun segan. Ya, gitu. Itu kayak itu masih kita terdikte sama orang. Kita buat baik ke orang, kalau orang tuh buat baik ke kita gitu. Tapi bukan berarti saya nyalahkan ini attitude mungkin kalau di kantor atau apa itu berlaku ya silakan. Itu memang peraturan gitu kan ya. Cuman untuk secara kita sebagai mukmin gitu jangan terapkan prinsip itu. Kita sopan ke orang itu memang Allah yang perintahkan. Memang Allah yang suruh. Nah, jadi jangan terdikte dengan perilaku manusia ke kita. Mau dia jahat ke kita, kita tetap buat baik sama dia. Karena Allah perintahkan untuk berbuat baik. Jadi kayak gini, Nabi itu pernah didatangi ada preman itu sering membenci Rasulullah SAW, ya sering memfitnah atau apa segala macam kepada Rasulullah gitu. Jadi ini, preman itu datang ke rumah Rasulullah SAW, tapi Rasulullah SAW nyuruh dia duduk ke tempat kayak alas tempat duduk yang dimiliki Rasulullah SAW itu cuma satu-satunya. Karena Rasulullah hormatnya ke tamu. Jadi kata Aisyah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah engkau tidak mengenal dia? Dia kan preman, dia pembenci engkau, sering mengata-ngatai engkau dan segala macam gitu. Mengapa engkau masih berbuat baik sebegitu baiknya, mengasihkan tempat duduk istimewa Rasulullah SAW kepada orang ini? Kenapa? Kata Rasulullah SAW, kalau dia tidak baik itu akhlak dia. Kalau aku melayani tamu dengan baik itu akhlak aku. Ngerti nggak? Kanda Izwan, bisa dipahami Kanda Izwan kalau Kanda Izwan. Nah, gitu. Nah, jadi Islam mengajarkan kita itu untuk tidak terdikte dengan orang lain. Ya orang lain gimana sikapnya itu sikap dia gitu. Sikap kita gini. Kalau orang lain buat jahat, kita juga buat jahat, artinya kita sama-sama, nggak ada beda dong. Gitu. Jadi orang buat gimana nggak menghargai kita, ya kita hargai dia. Tapi bukan karena dia, karena Allah gitu. Jadi latih diri kita untuk berbuat sesuatu itu karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia memang akhirnya pasti kecewa. Ya. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya bercakap ngomong aja nih gampang nih juga. Saya juga masih melatih dalam hal itu. Ya, memang berat untuk ketika kita berbuat sesuatu itu tidak dihargai, itu berat. Memang kita sakitnya itu di sini kan. Nah, sakitnya itu di sini. Kita udah berbuat baik tapi nggak dihargai. Itu memang berat. Tapi kita perlu untuk melatih diri ya gimana biar nggak terdikte dengan lingkungan. Kalau udah orang buat baik ke kita baru kita buat baik, nggak. Kita berbuat, walaupun dia berbuat jahat ke kita, kita tetap berbuat baik kepada dia. Karena Allah yang perintahkan untuk berbuat baik kepada
semua orang. Sama. Ya gitu. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan untuk closing statement, berusahalah melatih diri jadi pemaaf. Itu aja. Baik, terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Yunizar dan teman-teman yang sudah bertanya dan menyempatkan hadir di malam hari ini. Ini satu lagi nih Ustadz, izin bertanya Pak Ustadz, dalam Islam apakah boleh mencintai seorang? Izin saya menjawab. Bahkan di Islam itu kita dianjurkan untuk mencintai seorang karena kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai. Siapa yang kita cintai ini? Yang kita cintai ini itu adalah orang-orang yang soleh-soleha. Dan bahkan kita dianjurkan untuk menyampaikan Ustaz, disampaikan bahwa ke orang tersebut siapa yang kita cintai, ana uhibbuka fillah, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Mungkin itu saja dari kami, dari Ustaz Yunizar, ada yang ditambahkan. Ya udah dijawab sama Ustaz Izwan, udah luar biasa. Jadi cinta itu jangan maknai ke lawan jenis doang ya. Cinta itu umum. Ada cinta ke orang tua itu juga cinta. Kita bahkan dikatakan la yurham man la yarham. Tidak dikasihi ada orang yang tidak mengasihani. Tidak disayangi orang-orang yang tidak menyayangi sesama manusia. Ya udah betul tadi yang udah komplit yang dijelaskan Ustaz Kanda Izwan. Nanti ini kan karena teman Kanda Izwan, nanti bisa konsultasi sama Kanda Izwan dalam hal ini. Ya. Terima kasih. Sekali lagi kami terima kasih jazakumullah khair kepada Al Ustaz Muhammad Yunizar telah menyampaikan materinya pada malam hari ini. Juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada kajian bulanan PKCQ pada malam hari ini. Insyaallah kita akan bertemu lagi di kajian bulanan PKCQ di bulan depan, insyaallah. Baik, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.